Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bila ini menjadi doa kita memperoleh hati yang bijaksana. Hidup kita memenuhi setiap panggilan Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu.
bersyukur. Haleluya. Besar setiamu, agunglah karyamu Tuhan. Ajaib setiap jalanmu. Syaramayarala, syaramayaramu. Mulialah namamu Tuhan, mulia namamu. Besar setiamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ajar setiap kami ya Bapa menghitung hari-hari kami. Bila kami memperoleh hati yang bijaksana Tuhan, kami menghargai setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai ya Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan lebih kami ya Tuhan Yesus, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami boleh berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati kebaikan dari firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa sepanjang malam kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan setiap kami diberikan kesehatan dan menerima kembali matahari pagi, kesempatan baru untuk kembali bekerja, untuk menyenangkan akan hati Tuhan dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap dalam tema menuai berkat di tengah kesulitan. Langsung kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang pertama, kedua, lalu kita loncat ke ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat 1 dan 2, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan ini kita melihat bahwa Ishak juga mengalami yang namanya kesukaran, mengalami yang namanya kesulitan, dan juga mengalami yang namanya kekeringan, di mana negeri yang ia tempati sedang mengalami kelaparan. Oleh sebab itu Ishak bahkan harus pergi dan tinggal di negeri lain sebagai orang asing. Ishak pun mengalami kesukaran di dalam kehidupannya. Tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini untuk menuai berkat di tengah kesulitan, seperti bagaimana Ishak melakukannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan Ishak adalah mendengar suara Tuhan.
mendengar suara Tuhan. Ishak di dalam ayat yang kedua tadi kita baca, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Artinya Tuhan menyampaikan sesuatu dan Ishak mendengarkan. Ishak mendengarkan tuntunan Tuhan. Ishak mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari setiap kita di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, apapun yang kita alami, mari kita ambil waktu untuk duduk tenang. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Kita luangkan waktu untuk berdiam diri dan menenangkan diri di tengah riuh rendahnya, di tengah ombak dan badai, di tengah kebisingan dunia, di tengah segala sesuatu yang sedang mendera dan menjadi pergumulan kita, apapun itu namanya. Mari kita menenangkan diri sejenak dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sebab di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, Yesaya 30 ayat 15 dan ke-16 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Harus disebutkan dulu predikat, posisi, dan siapa Tuhan yang berfirman kepada kita. Dengan bertobat dan tinggal diam, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, terletak kekuatan kita. Tapi dikatakan, tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Yesaya 30 ayat 15-16 ini kita belajar bahwa tenang dulu, tarik nafas dulu, duduk tenang dulu. Dan biarkan itu semua menjadi ketenangan di mana Tuhan bisa berfirman dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab upaya kita akan sia-sia untuk menerobos di tengah kebisingan ini. Kita mendengar dulu suara Tuhan. Dalam tinggal diam, dalam tetap tenang terletak kekuatan kita. Kalau kita terus ngeyel, terus gerusa-gerusu, maka upaya akan sia-sia, bahkan akan mengalami kondisi yang lebih parah lagi. Dikatakan bahkan pengejarmu akan lebih tangkas. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan suara Tuhan dengan duduk tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Mengapa? Supaya kamu dapat berdoa. Di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Ketika kita berdoa, kita memiliki kuasa. Ketika kita memiliki kuasa, kita mengalami yang namanya kemenangan dan mujizat Tuhan terjadi. So untuk mengalami mujizat Tuhan terjadi dan mengalami kemenangan di dalam kesukaran dan kesulitan hidup kita, kita harus memiliki kuasa. Dari mana kita mendapatkan kuasa? Dalam duduk tenang dan berdoa. Tenang supaya bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kesulitan dan kesukaran, pergumulan bukan alasan untuk kita berpangku tangan dan hanya minta dikasihani dan berharap ada orang yang mau menolong kita. Tidak. Tuhan mau kita aktif. Tuhan mau hidup kita dipulihkan karena engkau berani mengambil yang namanya langkah iman. Jangan menyerah kepada kesulitan. Lakukan langkah iman. Mulai di dalam kesukaran dan kesulitan, di dalam pergumulan, bahkan dalam kekuranganmu. Jangan berhenti untuk melakukan yang namanya menabur. Engkau bisa menabur apapun. Engkau bisa menabur
harta bendamu, engkau bisa menabur doa-doamu, engkau bisa menabur tenagamu, engkau bisa menabur kebaikan. Jangan hanya berpangku tangan dan berharap orang menolong. Karena dengan menabur engkau akan menuai. Sebab dalam Roma 8 ayat 35 kita tidak boleh menyerah kepada kesulitan. Di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu kesulitan, baik itu kesukaran, baik itu pergumulan. Tidak mengubah status kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita tidak terpisah dari kasih Tuhan, itu artinya kita juga tidak terpisah dari kuasa Tuhan. Sebab kasih dan kuasa Tuhan berjalan berdampingan untuk menolong dan mau dan mampu menolong kehidupan kita tepat waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, duduk tenang untuk mendengar suara Tuhan dan tetap menabur. Sebab kita akan menuai pada waktunya, sehingga kita akan menuai berkat di tengah kesukaran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.